Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya. Perkenalkan sebelumnya nama Ibu Fatma Idola. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membawakan materi pelajaran pada mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari topik tentang pelayanan prima atau excellent service. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena pelayanan prima merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam memberikan layanan kepada pelanggan, baik di lingkungan perkantoran, dunia usaha, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui pembelajaran kali ini, Ananda semua akan mempelajari pengertian pelayanan prima, prinsip-prinsip pelayanan prima, serta contoh-contoh penerapannya dalam berbagai bidang usaha. Nah, Ananda semua silakan perhatikan gambar yang ada di layar Ananda masing-masing ya. Yang itu ada gambar yang di atas itu merupakan gambar sifat pelayanan yang ramah, sopan, baik, dan juga penuh tanggung jawab. Sedangkan gambar yang kedua yaitu menunjukkan sikap pelayanan yang tidak baik. Ya, dia terlihat selalu cemberut, tidak fokus dalam memberikan pelayanan. Nah, Ananda semua pernah nggak ketika berbelanja di toko ataupun Ananda sedang makan di restoran, Ananda pernah mendapatkan pelayanan seperti apa? Apakah pelayanan yang ramah seperti gambar yang di atas atau pelayanan yang buruk seperti gambar yang di bawah? Nah, jadi Ananda semua, dalam kehidupan sehari-hari ini kita seringkali berinteraksi dengan berbagai pelayanan, baik itu di sekolah maupun juga di luar sekolah ataupun di dunia usaha. Nah, pelayanan yang baik itu akan membuat pelanggan itu merasa puas dan nyaman menggunakan layanan yang diberikan. Sedangkan pelayanan yang buruk itu akan membuat pelanggan merasa kecewa dan membuat pelanggan itu tidak mau datang lagi menggunakan layanan yang kita berikan. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada kali ini, yaitu mengenai pelayanan prima atau excellent service, yaitu bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Nah, di akhir pembelajaran nanti diharapkan Ananda yang pertama itu Ananda mampu mengidentifikasi konsep pelayanan prima atau excellent service ini dengan benar. Yang kedua yaitu Ananda dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip pelayanan prima dengan benar. Nah, yang terakhir yaitu Ananda semua dapat mengidentifikasi serta menganalisis contoh-contoh penerapan pelayanan prima di berbagai bidang usaha. Nah, sekarang Ananda semua silakan simak video berikut yang akan Ibu tampilkan di depan layar. Silakan Ananda semua mengamati video tersebut di layar Ananda masing-masing. Pilihan tepat setiap saat. Superindo, super hemat. Belanja cermat, layanan cepat. Superindo yang terdesak. Produk segar juga sehat. Semua ada di Superindo. Layanan
Oke, setelah mengamati video tadi, kira-kira Anda semua ada yang tahu nggak apa sih pelayanan prima itu? Ya, jadi pelayanan prima itu merupakan pelayanan terbaik yang diberikan kepada konsumen atau pelanggan supaya pelanggan tersebut merasa puas, nyaman, dan merasa dihargai ketika sedang dilayani. Nah, dari video tadi, kira-kira Anda semua tahu nggak apa sih sikap-sikap apa saja sih yang ditunjukkan petugas pada video tersebut? Nah, di video tadi itu terlihat ya bahwa pelayanannya itu sudah termasuk pelayanan prima karena petugasnya yang ramah, selalu tersenyum dan juga membantu pelanggan dengan tepat dan cepat. Nah, pelayanan prima ini sendiri bermanfaat bagi pelanggan dan juga perusahaan. Nah, bagi pelanggan, pelayanan prima itu memberikan rasa nyaman dan juga kepuasan. Sedangkan bagi perusahaan, pelayanan prima itu dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, menjaga reputasi perusahaan, dan juga dapat membuat pelanggan ini ingin kembali menggunakan layanan tersebut. Nah, pelayanan prima ini tidak hanya berfokus pada memberikan layanan saja, tetapi juga menciptakan pengalaman yang menyenangkan sehingga pelanggan merasa dihargai dan ingin kembali menggunakan layanan tersebut. Adapun tujuan utama dari pelayanan prima ini yang pertama yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan, membangun kepercayaan pelanggan, meningkatkan citra perusahaan, serta menciptakan loyalitas pelanggan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip pelayanan prima yang biasanya itu dikenal dengan 5A. Apa sih 5A itu? Nah, yang pertama yaitu ada attitude atau sikap. Nah, attitude ini merupakan sikap yang baik saat melayani pelanggan, seperti ramah, sopan, dan juga menghargai pelanggan. Contohnya yaitu ketika ada pelanggan yang datang, kita menyapa dengan senyum dan juga berbicara dengan bahasa yang baik. Yang kedua yaitu ada attention atau perhatian, yang mana attention ini memberikan perhatian penuh kepada pelanggan dan juga memahami kebutuhan mereka. Contohnya ketika ada pelanggan yang bertanya, itu kita mendengarkan pertanyaan ataupun keluhan dari pelanggan tersebut dengan baik. Yang ketiga yaitu ada action atau tindakan, yang mana action di sini memberikan tindakan ataupun solusi yang cepat dan juga tepat kepada pelanggan. Contohnya ketika ada pelanggan yang minta bantuan, maka kita dengan cepat membantu pelanggan tersebut yang membutuhkan informasi ataupun suatu barang. Nah, yang keempat yaitu ada ability atau kemampuan, yang mana ability ini merupakan kemampuan dan juga keterampilan dalam memberikan layanan. Contohnya ketika ada customer yang bingung dengan suatu produk, maka pelayanan itu harus dengan cepat dan bisa menjelaskan produk atau layanan dengan jelas dan benar. Yang kelima yaitu accountability atau tanggung jawab, yang mana di sini tanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan. Contohnya ketika ada terjadi komplain atau kesalahan, maka pelayan itu harus meminta maaf dan membantu menyelesaikan masalah jika terjadi kesalahan tersebut. Nah, sampai di sini Anda semua sudah paham ya mengenai konsep pelayanan prima dan juga prinsip pelayanan prima yang sudah dijelaskan barusan. Nah, selanjutnya itu Ibu ada suatu kasus yang nantinya harus Anda analisis. Nanti Anda semua bisa menjawabnya di kolom komentar ya. Nah, adapun kasusnya yaitu seperti yang ada di layar Anda semua. Silakan perhatikan layarnya masing-masing. Nah, jadi pada kasus yang sudah Ibu tampilkan tadi, itu belum menunjukkan adanya pelayanan prima pada pelayanan di restoran tersebut. Hal ini terjadi karena pelayanannya itu belum menunjukkan sikap yang ramah dan sopan kepada pelanggan. Nah, selain itu juga pelayanannya juga kurang memberikan perhatian terhadap kebutuhan pelanggan, tidak memberikan informasi yang jelas mengenai keterlambatan pesanan, serta melakukan kesalahan dalam memberikan pesanan, dan juga ia tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut. Nah, dari kasus tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa
pelayanan prima itu bukan hanya sekedar memberikan barang ataupun jasa kepada pelanggan, tetapi juga bagaimana cara kita melayani pelanggan tersebut. Misalnya sikap yang ramah, sopan, perhatian, cepat, tepat, serta bertanggung jawab. Seperti yang sudah kita tampilkan pada video tadi ya. Nah, pelayanan yang baik itu akan membuat pelanggan itu merasa dihargai, nyaman, dan juga puas. Begitupun sebaliknya, jika pelayanan itu buruk, maka dapat menyebabkan pelanggan kecewa, kehilangan kepercayaan, bahkan pelanggan itu tidak akan ingin lagi menggunakan layanan tersebut. Nah, oleh karena itu, setiap petugas layanan itu harus memiliki prinsip-prinsip 5A yang telah kita bahas tadi, agar pelanggan memperoleh pengalaman yang positif dan juga perusahaan dapat mempertahankan citranya di mata pelanggan. Oke, Anda semua sudah dapat memahami ya mengenai konsep pelayanan prima, prinsip-prinsip, dan juga contoh penerapannya di berbagai bidang usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu Ibu ada kuis singkat yang Anda bisa kerjakan. Ibu sudah mengirimkan linknya di kolom komentar. Silakan Anda semua mengakses kuisnya. Nah, jadi kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu mengenai pelayanan prima. Jadi pelayanan prima itu adalah pelayanan terbaik yang diberikan kepada pelanggan agar mereka itu merasa nyaman dan juga puas. Nah, pelayanan prima ini dapat diterapkan dengan prinsip 5A, yaitu yang pertama ada attitude, attention, action, ability, dan juga accountability. Nah, oleh karena itu diharapkan Anda semua itu dapat bersikap ramah, sopan, peduli, dan juga bertanggung jawab dalam melayani. Nah, baik itu di sekolah maupun dalam kehidupan Anda sehari-hari. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan mengadakan refleksi singkat dengan memberikan pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa sih pemahaman yang Anda peroleh dari pembelajaran kita pada kali ini? Nah, yang kedua yaitu sikap pelayanan apa yang akan Anda terapkan setelah mempelajari tentang pelayanan prima pada hari ini? Silakan Anda semua tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, hari ini kita telah mempelajari mengenai konsep pelayanan prima beserta prinsip-prinsip dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari maupun juga di dunia kerja. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini itu dapat diterapkan dalam kehidupan dan menjadi bekal ketika kalian memasuki dunia kerja nantinya. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya Anda semua. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.